Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Serambi Tahsin dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan kajian Tahsin Qiraatil Quran yang diselenggarakan oleh Serambi Video Produksi bekerjasama dengan Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh atau IKAT Aceh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah surat, yaitu surah Al-Fil, yang mana di dalamnya menjelaskan tentang nikmat Allah kepada kaum Quraisy karena telah Allah selamatkan daripada serangan tentara gajah yang mencoba untuk menghancurkan Kaabah. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita menjelaskan ayat per ayat, kita baca surah Al-Fil secara keseluruhan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alam tara kaifa. Alam tara. Tara, ra dibaca tebal karena ra berharakat fathah. Kaifa ada sifat lin, kaif, ya, dia dibaca dengan lembut saja, mengalir saja. Fa'ala rabbuka, ra juga dibaca tebal sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Bi asha, as, ya, sad, ini pada huruf sad harus kita alirkan nafas, as, ya, dan juga ada sifat safir. Kalau pada huruf sad tadi kita pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan seperti bunyi suara angsa, ya. Ashabil fil, fil. Kita wakaf di sini, ya. Kalau kita berhenti pada fi saja, itu ada yang mad tabi'i, tapi karena ada huruf yang disukunkan di depannya, maka ada yang namanya mad arid lisukun. Dan mad arid lisukun ini boleh kita baca durasinya itu 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Namun tidak boleh pada ayat pertama 2, ayat ketiga, ayat kedua 4, ayat selanjutnya 6 dicampur-campur adukkan. Kalau kita pilih 2, maka selanjutnya 2. Kalau kita pilih 6, maka selanjutnya 6. Alam yaj'al, yaj'al, ya. Pada kata-kata yaj'al, jim dalam keadaan sukun, maka ada sifat qalqalah. Dan sifat qalqalah pada huruf jim ini, huruf jim bukanlah huruf yang berangin. Jadi jangan sampai kita mengucapkan huruf jim ini dengan keluar angin atau hamas. Yaj, yaj, ya, tapi yaj, yaj'al, yaj'al kaidahum. Yaj'al, huruf lam itu ada sifat bainiyah, ya, yaitu suaranya tidak langsung berhenti, tapi dia ada sedikit mengalir karena memang ada rongga yang menyebabkan keluarnya suara. Yaj'al kaidahum fi tadlil. Pada kata-kata tadlil, ya, ada huruf dhad di sana, yang mana huruf dhad ini makhrajnya adalah tepi lidah dan ditekan dengan gigi gerham atas. Dan di antara sifatnya yang satu-satunya terdapat pada huruf dhad itu adalah sifat istitalah. Cara membacanya fi tadlil, tadlil, ya. Jadi selain sifat istitalah juga ada sifat rakhawah, mengalir suara ketika walaupun dalam keadaan huruf tersebut sukun. Fi tadlil, ya.
Wa arsala. A hamzah dibaca tipis tapi ra dibaca tebal. Ya, jangan sampai hamzah dibaca tebal karena terbawa suasana ra yang tebal. Misalnya wa arsala tapi dibaca wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran ababil, ya. Tanwin pada huruf ra itu dibaca dengan jelas karena di depannya ada huruf hamzah, yang mana ini merupakan hukumnya adalah izhar. Maka bunyi nun pada tanwin dibaca jelas. Tayran ababil. Tapi juga tidak langsung berhenti. Bukan seperti tayran ababil. Tidak. Tayran ababil. Dan pada huruf bil, ya, itu sama seperti sebelumnya, dibaca panjang karena mad arid lisukun. Tarmihim, ra juga dibaca tebal, ya. Namun jangan sampai huruf ta sebelum huruf ra itu juga dibaca tebal, karena sifat daripada huruf ta yaitu istifal, selalu dibaca tipis. Tarmihim, ya. Kemudian pada kata-kata tarmihim, setelah huruf mim sukun terdapat huruf ba. Nah, di sini ada yang namanya ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, cara membacanya, mim itu tidak dibaca dengan izhar, juga tidak dibaca dengan idgham ke huruf ba-nya. Ya, jadi bacanya tarmihim, him disertai dengan dengung. Dan terdapat perbedaan pendapat para ulama, namun kami memilih pendapat yang sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kami ketika mim sukun bertemu dengan ba, yaitu dengan tidak meninggalkan rongga pada kedua bibir. Tarmihim. Namun juga bibir jangan dikulum. Misalnya tarmihim, tidak demikian. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim, ya, sad, alirkan nafas, keluarkan anginnya, dan juga dia ada sifat safir tadi, ka'asfim ma'kul, ya. Jadi ada tanwin bertemu dengan mim, maka dibaca idgham bi gunnah, dan gunnahnya ini panjang, akmal matakun, yang paling panjang, ya. Ka'asfim ma'kul, ya. Kemudian pada kata-kata ka'asfim sering orang kesulitan, ya, karena tidak mampu membedakan sad dengan fa. Terkadang orang membaca sad itu di bibir sehingga sulit untuk masuk ke huruf fa. Jadi terdengar seperti ka'asf, ya, langsung ke huruf fa. Tapi yang benar adalah ka'asfim, ya. Ma'kul. Setelah huruf mim ada huruf hamzah yang sukun. Ini ada sifat syiddah. Maka ibarat kita menabrak dinding, langsung berhenti. Ma'kul. Bunyinya langsung berhenti. Ma'kul. Ya. Demikian tahsin bacaan surah Al-Fil, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat untuk menyucikan diri dari segala dosa. Saya Muhammad Syah, Direktur Utama Bank Aceh beserta manajemen dan seluruh karyawan karyati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Jadikan ibadah puasa sebagai momentum untuk memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan mobile app banking Action Bank Aceh untuk kenyamanan dan kemudahan transaksi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.